Selamat bertemu kembali dalam tayangan pelajaran PPKN kelas 8 semester 1 dengan saya Bapak Epin Sraib ya. Ini pertemuan kita yang kelima ya. Masuk kita ke bab kedua, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masih di B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, pertanyaannya, mengapa suatu negara harus memiliki undang-undang dasar? Ya, mengapa? Ini menurut Bryce, seorang ahli hukum tata negara, mengatakan, mengapa suatu negara harus memiliki undang-undang dasar? Ini alasannya pertama, adanya kehendak warga negara bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Ya, itu jelas. Ya, karena warga negara tidak ingin dipimpin oleh penguasa yang semena-mena atau sesuka hatinya. Jadi kekuasaan negara itu harus dibatasi oleh yang namanya hukum atau konstitusi. Kemudian adanya kehendak dari penguasa negara dan rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Ya, ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita ya. Alasan yang berdirinya Undang-Undang Dasar kita juga itu agar terdapat pola atau sistem tertentu ya. Di situ bisa ditentukan apa dasar dan ideologi negara. Ya, seperti kita berdasarkan kepada Pancasila ya. Demokrasi Pancasila. Itu ditentukan dalam konstitusi ya. Itu terlihat dalam alinea keempat. Ketiga, adanya pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan ya. Kita sudah tahu Undang-Undang Dasar kita ya oleh para pembentuk negara kita atau founding father kita atau pendiri negara kita itu disahkan tanggal 18 Agustus oleh pada sidang PPKI tahun 1945 ya, atau tepatnya sekarang 75 tahun sudah Undang-Undang Dasar negara kita ini ada ya. Walaupun sudah diamandemen tapi ada bagian-bagian yang tidak bisa dirubah walaupun sifatnya fleksibel atau luas dan rigid atau kaku ya. Jadi di situ sudah diatur tentang bagaimana penyelenggaraan suatu negara mengenai pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjamin kerjasama. Yaitu alasan mengapa suatu negara harus memiliki undang-undang dasar. Ya, apa hubungan konstitusi dengan undang-undang dasar? Ya, ini hubungannya ya. Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Jadi orang sering mengartikan konstitusi itu undang-undang dasar. Padahal undang-undang dasar itu adalah bahagian daripada konstitusi. Ya, kenapa? Undang-undang dasar hanya sebagian dari konstitusi. Kenapa? Konstitusi itu ya terdiri dari hukum dasar tertulis atau yang disebut dengan undang-undang dasar ya, itu hukum dasar yang tertulis, dan hukum dasar tidak tertulis atau disebut konvensi ya. Konvensi itu apa? Hukum dasar yang tidak tertulis ya, tidak tertulis tetapi ya diakui keberadaannya. Dan bedanya dengan undang-undang dasar, hukum dasar tertulis itu harus tetap berdasarkan kepada hukum dasar tertulis. Jadi hukum dasar tidak tertulis atau konvensi tidak boleh di luar dari hukum dasar tertulis ya. Seperti hukum dasar tertulis atau konvensi itu seperti pidato presiden ya. Ya, ketika presiden mengeluarkan kebijakan walaupun tidak tertulis hanya melalui lisan, tapi kebijakan yang dia keluarkan itu wajib dilaksanakan selama tidak keluar dari hukum dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi konvensi itu kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan.
itu yang dimaksud dengan konvensi. Ya. Kemudian apa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, itu yang kita bahas tadi, fungsi dan kedudukan dan fungsinya. Kedudukannya ini yaitu satu, sumber hukum dasar atau merupakan sumber hukum dasar yang luas, fleksibel dan kaku atau rigid. Artinya merupakan sumber hukum dasar yang luas itu fleksibel, artinya hukum dasar yang gampang dirubah dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Ya, buktinya apa? Hukum dasar kita luas itu sudah terjadi 4 kali amandemen, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya selalu ya mengikuti perkembangan zaman. Contohnya Undang-Undang ITE ya atau Undang-Undang Informatika dan Telekomunikasi ya mengenai penggunaan ujaran di sosial media ya. Itu udah ada undang-undangnya, Undang-Undang ITE ya. Kemudian mengenai undang-undang pendidikan ya tentang dana BOS dan anggaran pendidikan, itu disesuaikan dengan kondisi zaman dan kaku atau rigid. Itu artinya ada bagian undang-undang yang tidak bisa dirubah ya. Apa yang tidak bisa dirubah itu seperti yang namanya pembukaan ya. Pembukaan itu alinea pertama sampai keempat itu yang tidak bisa dirubah. Ya, sampai kapanpun selama negara ini masih ada, pembukaan tidak bisa dirubah. Karena itu adalah berisi cita-cita luhur bangsa kita. Ya, tujuan negara kita ada di situ. Dan dasar negara kita juga ada di situ, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, sumber hukum tertinggi. Artinya setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasarkan dan berlandaskan kepada isi Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, dalam hierarki hukum Indonesia, hukum tertinggi itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang keempat undang-undang, yang kelima adalah peraturan pemerintah, yang keenam adalah peraturan pemerintah daerah. Jadi semua itu harus mengacu pada sumber hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apapun undang-undang yang dikeluarkan itu tidak boleh keluar dari apa yang tercantum dalam sumber hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Makanya setiap pemerintah mengeluarkan undang-undang harus melewati yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi yang menyelidiki apakah undang-undang yang dikeluarkan itu sudah memenuhi kriteria Undang-Undang Dasar atau hukum dasar tertinggi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sistematika Undang-Undang Dasar 1945 saat ini ya. Dulu sistematika undang-undang ada 3 ya, yaitu preambule, pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Tapi sekarang hanya 2, yaitu preambule atau pembukaan yang terdiri dari 4 alinea yang berisikan pokok pikiran, cita-cita bangsa Indonesia, tujuan dan dasar negara atau Pancasila. Ya. Kemudian batang tubuh yang terdiri dari pasal. Ya. Di sini saya jelas sebelum diubah atau sebelum diamandemenkan itu ada 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Kemudian sebelum diubah pasalnya ada 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Dan sebelum diubah ayatnya ada 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada saat belum diubah ada 4 pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan setelah dirubah. Dan yang terakhir adalah 2 ayat aturan tambahan pada yang Undang-Undang Dasar sebelum dirubah, tapi berubah tetap menjadi 2 pasal aturan tambahan. Ya, inilah sistematika Undang-Undang Dasar 1945 saat ini setelah mengalami 4 kali amandemen sejak tahun 1999 ya sampai 2002. Kemudian sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 ya.
Dari pembahasan ini dapat disimpulkan Undang-Undang Dasar 1945 sifatnya sebagai berikut. Tertulis, ya, artinya undang-undangnya tertulis, yaitu rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Jadi sudah jelas rumusannya. Di situ ada mengatur tugas pokok pemerintah, ya, kewajiban pemerintah, kemudian hak dan kewajiban warga negara. Jadi sudah tertulis dan rumusannya sangat jelas. Ya, sifat yang kedua adalah singkat dan supel, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Ya, jadi saya katakan tadi yang di awal, supel artinya luas, ya. Jadi gampang dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak keluar konteks dari Undang-Undang Dasar itu sendiri, serta memuat hak-hak asasi manusia, ya. Kita tahu setelah amandemen hak asasi manusia itu pasal 28, ya, 28 I sampai dengan J, ya, makin bertambah banyak. Kemudian memuat norma-norma atau berisi aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Ya, ada norma-norma di situ, ya. Apalagi norma-norma yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri, ya, mulai dari norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Kemudian peraturan hukum positif, ya, artinya sebagai alat kontrol terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia, ya. Artinya hierarki hukum Indonesia tadi sudah saya jelaskan, mulai dari hukum dasar sumber tertinggi yaitu 45 sampai hukum dasar terendah tadi sudah saya jelaskan, ya. Kemudian yang terakhir ini fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsinya satu, sebagai alat kontrol, ya. Apa itu alat kontrol? Yaitu undang-undang sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, ya. Itu, ya, jadi salah satu lembaga yudikatif yang mengontrol ini jalannya undang-undang ini adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian sebagai pengatur, ya, Undang-Undang 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, ya. Di situ sudah dijelaskan, ya. Di situ sudah ditentukan apa ideologi negara kita, itu Pancasila. Sistem pemerintahan kita itu, ya, bentuk negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sistem pemerintahan kita yaitu sistem presidensial, ya, sistem presidensial, dan dibagi dalam dan dipisah, ya, terjadi sistem pemisahan kekuasaan dari kekuasaan eksekutif presiden, kekuasaan legislatif DPR, dan kekuasaan yudikatif yaitu lembaga hukum, ya, yang ada di Indonesia, ya. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah fungsi Undang-Undang Dasar 45. Kemudian sebagai penentu, ya, artinya Undang-Undang 45 sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi sudah ditentukan apa hak negara dan kewajiban negara, aparat negara yaitu aparat negara mulai dari yang tertinggi presiden sampai yang terendah apa fungsinya dan apa hak dan kewajibannya. Kemudian kita sebagai warga negara juga sudah ditentukan apa hak dan kewajiban kita. Jadi demikian pelajaran kita hari ini mengenai, ya, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam bab kedua ini nanti tayangan video berikutnya, ya, kita akan bertemu kembali membahas materi masih tetap bab kedua tetapi pada yang bagian B, ya. Jadi apa yang saya jelaskan hari ini mudah-mudahan dapat diterima, ya, dan dapat dipahami oleh anak didik sekalian, ya. Sampai bertemu, ya.
Sekian dan terima kasih.